kami semua Tuhan. Ku bebas. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Ku bebas. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasa-Nya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas, dan hidupku menang. Oleh darah Yesus, oleh darah Yesus ku bebas, kuasa-Nya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas, dan hidupku menang. Mari saudara kita bangkit berdiri. Mari kita katakan, aku bebas, aku menang. Ku bebas. Katakan, aku menang. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Sekali lagi katakan, ku bebas. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Katakan, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus ku bebas, kuasa-Nya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas, dan hidupku menang. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasa-Nya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas, dan hidupku menang. Mari saudara, katakan, aku bebas. Ku bebas. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Dan hidupku menang, dan hidupku menang. Oleh darah-Mu, oleh darah Yesus kami menang, kami bebas, kami menang. Hanya oleh darah
kepadamu Tuhan. Terima kasih. Oh haleluya, glory. Kami menyembah Engkau Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Glory, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, kami tak dapat membalas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat darah-Mu yang tercurah bagi kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah mengorbankan darah-Mu Tuhan untuk kami. Kami yang seharusnya tidak memiliki tempat di surga, tapi Engkau menggantikan kami sehingga kami boleh layak duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kami balas kasih-Mu? Biarlah Tuhan, kehidupan kami pada sore hari ini boleh kami bawa di bawah kaki-Mu Tuhan. Ampuni segala kekurangan kami. Ampuni segala kelalaian kami Tuhan. Ampuni segala keegoisan kami Tuhan. Kami yang merasa memegahkan diri dalam hidup kami, biarlah pada sore hari ini kami boleh merendahkan hati kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Biar Engkau berkenan atas kami pada sore hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan pada kami, buat umur yang Tuhan berikan pada kami, buat nafas yang Kau sudah berikan kepada kami hingga pada saat ini Tuhan. Sungguh tak ternilai dan berharga Tuhan Yesus buat kami. Sebab itu ajar kami untuk menghargai Engkau Tuhan, menghargai kehadiran-Mu Tuhan. Walaupun Engkau tak terlihat Tuhan Yesus, tapi kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu boleh bekerja melawati kami pribadi, lepas pribadi, menguatkan hati kami, menguatkan iman kami, menguatkan kepercayaan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah segala pujian, hormat, syukur kami boleh kembalikan kepadamu Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak kami puji dan kami sembah pada sore hari ini. Biarlah Tuhan menolong kami di dalam ibadah kami pada sore hari ini. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau, kami rindu Engkau melawati kami. Dan kami boleh rasakan hadirat Allah boleh ada di tengah-tengah kami pada sore hari ini. Dari awal sampai akhirnya Tuhan, kami percaya Engkau ada dan bertahta atas pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Selamat sore kembali saudaraku. Kita akan tetap berdiri. Kita akan menyanyikan pujian karena kita akan masuki gerbangnya Tuhan. Mari saudara, walaupun kita mungkin memakai masker dan terbatas di dalam kita menyanyi, tapi biarlah kita boleh menyanyi dengan sungguh-sungguh karena Tuhan ada di tengah kita. Haleluya. Ku masuki gerbangnya. Haleluya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian.
Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Katakan Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari katakan sekali lagi, ku masuki gerbangnya, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkan. Mari kita bergirang, katakan Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh oh Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girang. Katakan Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girang. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oleh darah anak, katakan domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Katakan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan sekarang telah tiba keselamatan, haleluya, dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, darah telah dilemparkannya, para pendakwa kita sekarang telah tiba, terang telah tiba, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya, para pendakwa kita oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Saudara, sungguh seperti yang tadi saya sudah katakan di awal,
ibadah kita pada sore hari ini. Terkadang kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita, bahkan yang sudah terjadi dalam hidup kita. Tapi saudara, semua rancangan Tuhan adalah rancangan yang terindah buat kita. Tidak pernah Tuhan memberikan rancangan yang buruk buat kita. Dia senantiasa memberikan rancangan yang terbaik buat saya dan saudara. Sebab itu, sembahlah Dia dengan benar. Sembahlah Dia dengan sungguh-sungguh. Karena Dia berkenan apabila kita menyembah Dia dengan sungguh. Mari katakan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Mari katakan sekali lagi, apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Saudara, apakah saudara bisa ketika saudara mengalami hal-hal yang buruk di dalam hidup saudara, saudara dapat mengatakan, Tuhan, Engkau baik. Terkadang kita tidak bisa mengatakan itu, saudara. Terkadang berat buat hidup kita. Tapi percayalah, di saat engkau mengatakan, Tuhan, Engkau baik, pada saat kita mengalami hal buruk, Tuhan akan turun tangan menolong kita dan memberikan sukacita. Mari nyanyikan ini dengan sungguh-sungguh. Katakan, apapun yang terjadi. Haleluya, glory, haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Mari angkat tanganmu dan katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, sembah Kau. Oh, ku sembah Kau Tuhan. Dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Ku rindu menyatakan kasih-Mu. Kami rindu Tuhan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami rindu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu.
Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sore ini kembali kami ada di rumah-Mu karena kemurahan Tuhan. Sepanjang minggu Tuhan telah menyertai kami. Ada banyak hal yang kami hadapi dalam hidup ini. Tapi kami bersyukur kepadamu. Sore hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami boleh menghampiri tata anugerah-Mu. Karena dari sanalah datang pertolongan. Terima kasih Bapa. Berkatilah ibadah kami sore hari ini. Terlebih kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Menjadi kekuatan dalam hidup kami. Mengarungi dunia ini. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus yang empunya firman. Engkau mengurapi hamba-Mu. Mengurapi umat-Mu. Mengurapi kami semua. Dan kami percaya sore hari ini. Kami boleh menikmati berkat Tuhan. Berkat rohani. Yang akan membuat kami menjadi kuat. Menghadapi hari-hari kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Kami sambut kebenaran firman Allah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Sore hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, minggu kemarin Bapak Yonatan menyampaikan firman Tuhan di mana firman Tuhan berkata, Allah tidak memberi kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Allah memberi kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan. Apakah kekuatan orang percaya? Sore hari ini kita akan melihat dari firman Tuhan. Apa kekuatan saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Yesus? Mari kita buka Alkitab kita. Yesaya pasal 30. Yesaya pasal 30. Ayatnya yang ke-15. Yesaya pasal 30 ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Sekali lagi, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang, garis bawahi ayat ini, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi kekuatan orang percaya itu adalah tenang. Kekuatan saudara dan saya, firman Tuhan katakan, tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi kekuatan kita sebagai orang percaya di akhir zaman ini adalah tinggal tenang. Sebab itu judul firman Tuhan sore hari ini, tetap tenang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hidup manusia itu digambarkan seperti kapal yang sedang berlayar di tengah-tengah samudra raya. Saudara, saya yakin
Di antara kita pernah naik kapal, bukan? Ya. Nah, ketika kita hendak menuju satu kota atau satu pulau, saudaraku sekalian, maka kita mempergunakan transportasi laut, yaitu kapal. Ketika kita berada di atas kapal, kemudian kapal mulai meninggalkan dermaga atau pelabuhan, biasanya saudaraku sekalian kita ingin melihat pemandangan. Ya. Karena tiap pulau, tiap dermaga itu pemandangannya berbeda-beda. Kalau saudara lihat pelabuhan Bakahuni, ya, itu beda dengan pelabuhan yang ada di Pulau Bali. Beda dengan pelabuhan yang ada di Kalimantan. Sebab itulah ketika kapal mulai bergerak untuk menuju ke satu tujuan, baik itu kota atau pulau, maka biasanya penumpang ingin melihat pemandangan yang indah. Ketika kapal sudah berada di tengah-tengah lautan, tidak ada lagi pemandangan, saudaraku sekalian. Sebab yang dilihat sepanjang mata memandang adalah ombak atau gelombang laut. Biasanya kalau sudah begitu, para penumpang kembali ke tempat duduk masing-masing. Atau kalau yang punya kamar, tiketnya ada kamar, mereka kembali ke kamar untuk istirahat. Karena tidak ada pemandangan yang indah yang dapat dilihat. Hanya ombak dan gelombang laut. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ombak dan gelombang laut itulah yang tiba-tiba bisa mendatangkan bencana kepada kapal yang sedang berlayar itu. Nah, begitulah dalam hidup kita di dunia ini. Kita ini sedang mengarungi lautan dunia ini. Kadangkala saudaraku sekalian, kondisi kita seperti kapal yang baru mulai keluar dari dermaga. Kita melihat betapa indahnya dunia ini. Ada banyak hal yang menarik dalam hidup kita. Tapi ingat saudaraku sekalian, ketika kita sudah berada di tengah-tengah lautan dunia ini, itu ada ombak, bahkan badai yang bisa menghancurkan hidup kita. Nah, sebab itu saudaraku sekalian, ketika badai datang, ketika masalah datang, ketika persoalan datang dalam hidup kita perlu tenang. Sebab ayat ini katakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Haleluya. Ya. Ketika badai apapun, bisa berupa penyakit, bisa berupa saudaraku sekalian masalah keluarga, bisa juga berupa masalah ekonomi, ya, yang bagaikan badai yang besar yang ingin menghempaskan hidup kita. Firman Tuhan katakan, kita harus tenang menghadapi semuanya itu. Itulah kekuatan orang percaya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang kita alami ini, saudaraku sekalian, itu dibuktikan oleh Alkitab. Bahwa hidup kita ini bagaikan kapal yang berlayar di tengah lautan. Yang sekonyong-konyong atau tiba-tiba kita bisa menghadapi badai yang akan menghancurkan hidup kita. Apalagi di masa-masa sukar ini, saudaraku sekalian. Ya, ada banyak perusahaan yang dihantam badai sehingga bangkrut. Itulah keadaan hidup kita. Nah, Alkitab membuktikan bahwa kita ini bagaikan kapal yang berlayar di tengah lautan. Mari kita buka Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Tetapi tidak berapa lama kemudian, turunlah dari arah pulau itu angin badai
yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. 16. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. 17. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan melilitkan kapal itu dengan tali, dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. 18. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. 20. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. 21. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasehatkan kamu supaya tetap bertabah hati." Kata tetap bertabah hati ini, kata lain adalah tenang. Supaya kamu tetap tenang, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. 23. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. 24. Dan ia berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau." Ayat 25. Sebab itu tabahkanlah hatimu. Ini juga dipakai kata tenang. Saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Jadi Alkitab membuktikan bahwa hidup kita ini bagaikan kapal yang berlayar di tengah-tengah lautan atau samudera. Dalam Kisah pasal 27 ayat 14 sampai 25 ini diceritakan tentang kisah perjalanan Paulus menuju kota Roma. Jadi pada waktu itu Paulus didakwa oleh gubernur, saudaraku sekalian, bahwa Paulus telah menyesatkan banyak orang dengan memberitakan Injil. Jadi gubernur Festus pada waktu itu memutuskan bahwa Paulus bersalah dan harus dihukum karena dia memberikan pengajaran-pengajaran tentang Kristus. Nah, saudaraku sekalian, sebagai warga Roma, Paulus mempergunakan haknya untuk naik banding. Kemana Paulus mengajukan kasasi atau naik banding? Ke kota Roma. Karena pada waktu itu kaisar berdomisili di kota Roma. Maka berangkatlah Paulus bersama beberapa orang tawanan. Mereka menuju ke kota Roma. Tujuan Paulus adalah untuk mengajukan banding atas putusan gubernur Festus. Maka berangkatlah Paulus
Dia naik sebuah kapal yang dipimpin, ya, atau saudaraku sekalian dinakodai oleh Julius. Tiba-tiba saudaraku sekalian di tengah perjalanan datang badai besar, datang ombak besar, sehingga kapal ini saudaraku melenceng dari tujuan. Tujuannya kota Roma, mereka terdampar di sebuah pulau yang bernama Cauda. Akibat badai yang begitu ganas menyebabkan kapal ini saudaraku sekalian menyimpang dari tujuan yang semula ke kota Roma, terdampar di sebuah pulau yang namanya Cauda. Untuk mencegah supaya kapal ini tidak kandas atau kapal ini tidak karam, maka Julius sebagai nakoda kapal memerintahkan kepada anak buah kapal untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama, melilitkan tali pada kapal dan mengikatnya agar tidak terhempas dan menghantam batu karang. Jadi dalam situasi badai yang besar, saudaraku sekalian, Julius perintahkan supaya kapal ini diikat dengan tali. Dalam terjemahan lain, saudaraku sekalian, tali ini adalah jangkar. Saudara tentu tahu bukan kapal, kalau dia mau berhenti di satu tempat, dia mengikat dengan jangkar, ya, supaya kapal ini tidak bergerak, saudaraku sekalian. Itu yang pertama. Karena mereka berada di posisi Pulau Cauda yang banyak sekali batu karangnya. Kalau kapal ini tidak diikat, dihantam badai, dia bisa menabrak batu karang, akhirnya kandas. Makanya diperintahkan supaya kapal ini diikat. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, begitu juga dalam hidup kita ini. Ya. Kita ini kadangkala berada di tengah-tengah batu karang dunia yang tajam, yang bisa menghancurkan hidup kita. Banyak kali kita nggak sadar, saudaraku sekalian. Sebab itulah Paulus berkata dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-16 ayat 13. 1 Korintus 16 ayat 13, Paulus berkata apa? Berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetaplah tenang. Dalam kita menghadapi badai dunia ini, saudaraku sekalian, supaya hidup kita tidak hancur oleh batu karang yang ada di depan, belakang, kiri, kanan kita, kita harus mengikat diri kita. Dengan cara bagaimana? Berdiri teguh dalam iman, berdiri teguh dalam iman, dan bersikaplah sebagai laki-laki. Situasi sulit sekarang ini banyak membuat anak-anak Tuhan tidak teguh imannya, gampang goyah, tidak ada tahanan atau sesuatu yang mengikat sehingga iman kita tetap teguh. Sedangkan saudaraku sekalian, masa-masa sekarang ini baru awal masa sukar, belum sampai puncak. Kita akan mengalami aniaya, kesukaran ketika antikris muncul. Sebab itu mulai sekarang kita harus memiliki iman yang teguh. Iman yang kuat bagaikan kapal yang diikat oleh tali. Tapi banyak anak-anak Tuhan imannya memble. Kadangkala saudaraku sekalian, kita lupa. Seharusnya
kita harus punya iman yang teguh. Jangan sampai situasi yang ada di sekitar kita membuat iman kita lemah. Malam saya dapat WA. Selamat malam Bapak Gembala. Saya mohon maaf, besok saya nggak bisa ibadah. Karena saya sakit gigi. Saya baca WA ini, saya geleng-geleng kepala, saudaraku. Aduh, kasihan sekali. Ya, sangat. Saya katakan, saudaraku sekalian, orang ini menyatakan bahwa imannya nggak teguh. Bayangkan baru sakit gigi, saudaraku sekalian. Seharusnya justru kalau ada seperti hal-hal yang demikian, itu ombak-ombak kecil, belum badai, yang menghantam hidup kita, kita lawan. Pokoknya saya harus ibadah. Apalagi hari ini perjamuan kudus. Tapi karena kita tidak melilitkan tali kapal, iman kita goyah. Aduh, sakit gigi, udah dah nggak usah ibadah. Nanti aja minggu depan. Seringkali saya katakan, apakah kita yakin besok kita masih ada? Saudara camkan ini baik-baik. Kalau perlu saudara tulis, kasih stabilos merah. Apakah besok aku masih hidup? Saya kemarin baru melayani ibadah duka. Seorang anak hamba Tuhan, umurnya masih muda, 22 tahun. Baru selesai ujian. Ya, dia menghadapi meja hijau, mengikuti ujian sarjana, dan ternyata, saudaraku sekalian, dia lulus sebagai siswa yang terbaik. Cuman sayangnya dosennya belum memberitahukan kepada anak ini. Tiba-tiba saudaraku sekalian, anak ini sakit. Ya. Dibawalah ke rumah sakit. Diperiksa oleh dokter. Ternyata dia mengalami gangguan di paru-paru. Dirawat saudaraku sekalian di rumah sakit 2 hari. Meninggal. Waktu dosennya dengar anak ini meninggal, dia kirim WA ke orang tuanya. Bapak pendeta, saya mohon maaf karena terlambat memberitahukan. Sebenarnya anak bapak adalah lulusan terbaik di universitas kami. Saudara bayangkan, dia lulus dengan nilai terbaik. Tapi apa yang terjadi? Tuhan berkehendak lain. Tuhan panggil dia pulang ke rumah Bapa di sorga. Itulah kehidupan. Maminya nangis terus dari awal ibadah penghiburan. Nggak bisa tahan, saudaraku sekalian. Sebab dia bayangkan, ini anak begitu setia membantu pelayanan orang tuanya dalam perintisan. Diberkati oleh Tuhan dalam pendidikan, dia bisa meraih lulusan yang terbaik. Tapi dia tidak diberi kesempatan untuk diwisuda. Dalam usia 22 tahun Tuhan panggil pulang ke rumah Bapa di sorga. Itulah hidup. Maka saya katakan, apakah kita berani dan yakin berkata bahwa besok kita masih hidup? Gak ada di antara kita yang berani memastikan itu. Karena hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Jadi saudaraku sekalian, mari kita mau memiliki iman yang teguh. Dan saya percaya ini anak, dia pasti menerima mahkota. Karena dia punya iman yang teguh. Tidak tergoyahkan. Dia menopang pelayanan ayahnya sebagai hamba Tuhan. Maka Tuhan lihat, daripada imannya gugur nanti,
Sebab Allah kan maha tahu. Kita nggak tahu apa yang besok akan terjadi. Allah tahu. Maka Allah bilang daripada nanti imannya gugur, apalagi sudah diwisuda jadi seorang sarjana, lebih baik Tuhan panggil sekarang. Sebab itu saudaraku sekalian, milikilah iman yang teguh. Jangan sampai hal-hal yang kecil mengganggu iman kita. Ya. Saya dapat lagi WA jam 11 malam. Bapak Gembala tolong doakan. Bapak saya dirawat di rumah sakit. Besok kami nggak bisa ibadah. Saya balas WA-nya. Yesus berkata, Matius 11 ayat 29. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Kita lupa, harusnya ketika orang tua kita dirawat di rumah sakit, kita datang dong ke rumah Tuhan. Kita minta Tuhan, saya punya beban, papa saya dirawat di rumah sakit, Tuhan tolong sembuhkan dia. Orang yang imannya kuat, imannya teguh, dia pasti akan berdoa demikian. Tapi gara-gara papa kita dirawat di rumah sakit, kita nggak ibadah. Ini menunjukkan bahwa iman kita nggak teguh. Bagaimana nanti kita menghadapi antikris? Jadi saudaraku sekalian, dalam hidup ini tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebab itulah Kapten kapal Julius perintahkan kepada anak buah kapal supaya kapal ini tidak nabrak batu karang, ikat kapal ini. Haleluya. Yang kedua, turunkan layar. Perintah Kapten Julius. Saudara, kalau sebuah kapal layarnya diturunkan, itu kapal tidak bisa maju. Dia berada di tempat. Dia berdiam di tempat. Makanya diperintahkan turunkan layar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika badai menerpa hidup saudara dan saya, mari kita mau berdiam diri. Sebab ketika kapal diturunkan layarnya, kapal itu diam. Dia tidak bergerak. Begitu juga kita. Ketika kita menghadapi badai yang akan menghancurkan hidup kita, kita berdiam diri. Kitab Sakaria pasal 2 ayat 13. Berdiam dirilah, hai segala makhluk di hadapan Tuhan. Sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya. Sakaria disuruh oleh Allah, kamu katakan kepada umat Israel yang pada waktu itu berada dalam pembuangan di negeri Babel. Ya. Jadi umat Israel pada waktu itu sedang diterpa oleh badai, di mana mereka menjadi tahanan, menjadi tawanan di negeri Babel. Makanya mereka ingin supaya mereka bisa kembali ke Yerusalem. Nabi Sakaria berkata kepada umat Israel, mari kita berdiam diri. Berdiam diri ini maksudnya berdoa. Karena keselamatan itu datangnya dari Allah. Saudara, ketika kita menghadapi badai dunia ini, Tuhan katakan mari kita berdiam diri, berdoa. Bagaimana kita bisa berdoa kalau iman kita goyah, iman kita tidak teguh? Kita harus berdoa.
Mazmur 37 ayat 7. Kalau saudara baca Mazmur ini, inilah rahasia kemenangan Daud. Daud adalah satu-satunya raja yang tidak pernah kalah dalam berperang. Apa rahasianya Daud selalu menang? Dia selalu berdiam diri. Jadi sebelum dia berperang, dia berdoa dulu. Dia tanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya perbuat? Kalau Tuhan bilang serang, dia serang, saudaraku sekalian, dan dia menang. Begitu juga saudara dan saya sebagai orang beriman. Ketika kita menghadapi badai dalam kehidupan ini, kita banyak berdiam diri, banyak berdoa. Haleluya. Makanya orang yang suka berdiam diri, dia kuat. Orang yang suka berdiam diri, doa, dia tenang. Haleluya. Dia nggak panik. Karena dia percaya. Seperti Yesaya pasal 30 ayat 15 tadi katakan. Dalam tinggal tenang, engkau akan mendapat kekuatan. Haleluya. Waktu Ibu Gembala kena COVID, apalagi waktu dia pingsan, saudaraku sekalian. Wah, panik pastori. Yeli sampai teriak-teriak, mami, mami, mami. Karena dibangunin, nggak bangun-bangun. Datang anak saya Yonatan, bawa rumah sakit, cepat bawa. Panik. Saya tenang aja. Ya silakan mau bawa rumah sakit, bawa. Tapi saya berdoa. Karena saya yakin, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong. Haleluya. Itulah kehidupan kekristenan. Karena kita satu saat bisa dihantam oleh berbagai macam badai kehidupan ini. Kalau kita tidak tenang, saudaraku sekalian, kita akan tenggelam. Kita akan kandas. Makanya kita harus belajar untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Yaitu dengan cara berdoa. Yang ketiga, membuang muatan. Perintah Kapten Julius kepada anak buah kapalnya. Supaya kapal kita ini tidak kandas. Buang semua muatan yang ada di dalam kapal. Maka dilempar semua ke laut, saudaraku sekalian. Tujuannya apa? Supaya kapal ini tidak tenggelam. Karena muatannya terlalu berat, datang badai, bisa tenggelam. Saya pernah nonton sebuah kapal barang. Saudara tahu kapal barang itu muatannya berat sekali. Di tengah laut, saudaraku sekalian, datang badai besar. Waduh, itu ombak bergulung-gulung. Hantam itu kapal, saudaraku sekalian. Kapalnya langsung tenggelam. Ya, begitu dihantam, saudaraku sekalian, kapalnya langsung dia tenggelam. Makanya kapten kapal perintahkan kepada anak buah kapal, buang semua muatan yang ada di kapal. Begitu juga dalam hidup kita. Kalau badai mulai menghantam kita, mari kita buang semua yang membebani hidup kita. Di dalam Ibrani pasal 12 ayatnya yang pertama, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita dalam perlombaan iman. Kita ini selain berlayar di tengah lautan samudera dunia ini, kita pun sedang bertanding dalam pertandingan iman. Kata penulis surat Ibrani. Nah, orang yang bertanding tidak boleh membawa beban. Saudara lihat para atlet yang bertanding. Apalagi atlet lari. Cuman pakai kaos. Pakai celana pendek. Tidak boleh ada beban. Iya.
Sebab kalau ada beban dia nggak bisa lari. Andai kata pun dia lari nggak akan sampai di garis finish. Karena beban berat. Begitu juga dalam perlombaan iman kita sekarang ini. Saudara ingat, kita akan segera menghadapi kedatangan Yesus yang kedua kali. Itulah garis finish kita. Sebab itu mari kita mau lari dengan tanpa beban. Sebagai kapal yang sedang berlayar di samudera dunia ini, jangan ada beban dalam hidup kita. Banyak kali tanpa kita sadar, ada beban-beban yang memberatkan hidup kita. Kenapa nggak ibadah? Aduh, anak saya rewel. Itu beban. Iya. Anak jadi beban membuat kita nggak bisa ibadah. Kenapa nggak ibadah? Waduh, hari ini saya sibuk harus menyelesaikan, ada janji dengan orang lain. Hari ini saya harus bayar itu, bayar ini, itu beban. Ya. Kenapa nggak ibadah? Sakit gigi, sakit perut, itu beban. Selagi saya bisa berdiri, selagi bisa berjalan, apapun penyakit yang menyerang dalam diri saya tetap ibadah. Justru ketika kita sakit itulah kita perlu datang sama Tuhan. Kenapa nggak ibadah? Kepala saya pusing. Terlalu dangkal iman kita, saudaraku sekalian. Ya. Harusnya justru ketika kepala kita pusing, kita datang kepada Yesus. Tuhan, saya lagi pusing nih Tuhan, tolong. Hilang pusingnya, percayalah saudaraku sekalian. Ya, tapi kalau saudara justru kalah, saudara tidur di kamar, di rumah nggak bisa tidur, tambah pusing kepala, tambah sakit. Itu beban. Ya. Makanya saudaraku sekalian, supaya kita tenang, supaya kita kuat, buang itu semua beban. Haleluya. Maka saudara akan melihat kita akan menjadi pemenang. Kita akan menjadi orang yang kuat menghadapi badai dunia ini. Matius pasal 16 ayat 26. Matius pasal 16 ayat 26. Yesus berkata, apa gunanya seorang memperoleh dunia? Dunia lo. Ya. Apa gunanya seorang memiliki dunia ini tetapi kehilangan nyawanya? Apa gunanya? Gak ada gunanya, saudaraku sekalian. Saya dapat kiriman YouTube seorang raja di Arab. Waduh, dikasih lihat dolarnya, saudaraku sekalian, segudang diangkat pakai apa namanya itu lori, disodok, serap, diangkat dolar semua, saudaraku, $100. Bayangkan satu gudang begini berapa triliun itu. Permatanya satu kotak besar. Macam-macam jenis permata yang termahal di dunia ini. Mobilnya lapis emas. Punya pesawat jet pribadi lapis emas. Punya motor, motor gede dari emas. Pokoknya saudaraku sekalian, kekayaannya tak ternilai. Emas batangannya dikasih lihat, dibuka gudangnya. Waduh, berkilauan. Emas. Waktu dia mati, kasihan sekali saudaraku sekalian. Dimasukkan ke lubang kubur,
ditutup dengan gundukan tanah, dikasih papan 1 keping namanya. Udah, itu aja. Jadi saya pikir betul kata pengkhotbah. Segala sesuatu itu sia-sia. Makanya saudaraku sekalian, jangan mau dibebani. Hari Minggu itu harinya Tuhan. Kan kita suka nyanyi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Tapi Minggu enggak ibadah. Lah kalau kita tidak menghormati harinya Tuhan, dengan cara apa lagi kita menghormati Tuhan? Jadi saudaraku sekalian, hari Minggu itu harinya Tuhan. Kalau perlu tutup toko, jangan buka. Kita menghormati Tuhan. Saudara akan lihat hari Senin Tuhan berkati berlipat kali ganda. Tapi seringkali iman kita nggak sampai ke situ. Apalagi di masa sukar seperti ini. Aduh sayang. Nanti kalau langganan saya datang hari Minggu gimana? Padahal saudara kita lupa. Yang membuat langganan itu datang ke toko kita itu Tuhan. Karena dia sumber berkat. Seringkali usaha itu jadi beban dalam hidup kita. Maka firman Tuhan katakan, tanggalkan itu. Buang semua benda-benda yang membebani hidup kita. Maka saudara akan hidup dengan tenang. Itulah kekuatan kita. Hingga kita boleh menghadapi hari-hari. Saudara, kita ini semua sama di pemandangan Tuhan. Tuhan tidak melihat orang kaya, orang miskin, orang punya kedudukan, masyarakat jelata, tidak. Semua sama. Kapan kita menjadi sama? Ketika mati. Saudara lihat orang yang mati. Orang kaya. Apakah dia bawa mobilnya ke kuburan? Apakah dia bawa emasnya? Apakah dia bawa rumahnya? Apakah dia bawa tanahnya? Enggak. Cuman satu style baju. Kita bersyukur kita masih pakai baju. Saudara kita dari seberang enggak pakai apa-apa, saudara sekalian. Bungkus. Iya. Jadi kalau kita sudah melihat seperti itu, baru kita sadar. Kenapa kita dibodohi? Kenapa kita dibebani dalam hidup ini? Ya, mari kita mau tanggalkan semua beban. Maka kita akan berlayar sampai di tujuan. Yang terakhir bagian keempat, tetap tenang. Makanya Paulus berkata kepada tawanan-tawanan yang lain, tetaplah tenang, bertabah hatilah. Kata tabah hati itu sama dengan tenang. Bagaimana bisa tenang? 14 hari nggak makan, nggak minum. Karena kapalnya kandas. Kena terik matahari. Nggak ada makanan lagi, habis. Yang lain pada panik. Paulus katakan tenang. Tidak ada di antara kita yang mati. Kaget mereka. Kok Paulus berani berkata begitu? Iya. Kata Paulus, semalam malaikat datang kepada saya. Memberitahukan. Supaya kita tenang. Karena tidak ada di antara kita yang mati. Artinya apa? Semua kita selamat akan sampai kepada tujuan. Karena Tuhan mengutus malaikat. Haleluya. Jadi saudaraku sekalian, dalam hidup kita pun begitu. Kalau badai mulai menyerang, penyakit mulai menyerang, saudaraku sekalian, mari kita belajar tenang. Amsal Sulaiman pasal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah nama yang kuat.
Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Haleluya. Ya, saudaraku sekalian, tenang. Orang yang tenang adalah orang yang kuat, yang mampu menghadapi badai dalam hidup ini. Maka Yesaya pasal 30 ayat 15 tadi, dalam tinggal tenang engkau akan mendapat kekuatan. Tidak ada kekuatan lain yang akan memampukan kita hidup di tengah-tengah samudera dunia ini, kecuali ketika kita memiliki Yesus. Dia akan memberikan ketenangan sehingga kita kuat menghadapi sampai Yesus datang kedua kali. Kita bangkit berdiri. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah kekuatan. Kita mau katakan, Tuhan, kami hanya dekat. Kami mau dekat dan kami terus dekat dengan Engkau. Karena kami dapat tenang kalau kami dekat dengan Tuhan. Haleluya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Haleluya, haleluya. Hanya Dia gunung batu, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja. Haleluya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Haleluya. Daripada nyala keselamatanku, hanya Dia gunung batu, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu, mengingatkan kami bahwa hidup kami ini bagaikan kapal yang berada di tengah samudera. Seringkali badai menerpa hidup kami, sehingga seolah-olah ingin menenggelamkan hidup kami. Sebab itu Tuhan, lewat firman-Mu kami belajar untuk tenang. Karena tenang adalah kekuatan orang percaya. Terima kasih, taruh firman-Mu dalam hidup kami, supaya kami hidup menurut firman-Mu. Karena firman-Mu adalah kebenaran. Ampuni segala dosa salah kami Tuhan. Ampuni kelemahan kekurangan kami. Ampuni ketidakmengertian kami, supaya kami tidak berdosa kepadamu. Sebentar kami akan makan minum tubuh dan darah Yesus. Tuhan ampuni kami. Karena ketika kami makan dan minum tubuh dan darah Yesus, kami bersekutu dengan Engkau. Ketika kami bersekutu dengan Tuhan,
kami boleh memiliki hati yang tenang, yang membuat kami kuat menghadapi hidup ini. Terima kasih Bapa. Di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kiranya lewat perjamuan kudus kami mendapat kekuatan yang baru untuk berjalan bersama dengan Yesus. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami siap menerima tubuh dan darah Yesus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh. Iblis dihancurkan olehnya, sungguh heran darahnya Yesus. Kita bangkit berdiri, saudara boleh membuka tutup dari perjamuan kudus untuk kita sama-sama makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus, sungguh heran darahnya Yesus, kuasa iblis dihancurkan olehnya, sungguh heran darahnya Yesus. Angkat roti dengan tangan kananmu. Roti ini melambangkan tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan. Inilah bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan apapun penyakit kita. Kalau kita percaya, kita akan menerima kesembuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, lalu memberikan muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kemudian kita angkat cawan yang berisi air anggur. Cawan ini melambangkan darah Yesus yang menyucikan dosa saudara dan saya. Sesudah itu dia mengambil syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang.
untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dalam nama Haleluya. Terima kasih Tuhan buat persekutuan lewat perjamuan kudus sore hari ini. Kami percaya kami mendapat kekuatan yang baru untuk berjalan di tengah-tengah dunia yang sulit ini. Karena kami telah bersekutu dengan tubuh dan Yesus yang buat kami tenang. Karena tenang adalah kekuatan orang percaya. Terima kasih Bapak. Terpujilah namamu sampai selama-lamanya. Sebentar kami berpisah satu dengan yang lain. Kembali ke rumah kami masing-masing. Tetapi sebelumnya kami mau bersatu hati berdoa. Kami berdoa buat Ibu Sinaga yang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa buat Bapak Hadi yang dirawat di rumah sakit Hermina. Kami berdoa buat Bapak Haryono. Kami berdoa juga buat Bapak Parulian. Kami berdoa buat Ibu Juastati yang sedang mengalami gangguan kesehatan. Dan mungkin ada saudara-saudara kami yang lain yang sedang mengalami gangguan kesehatan sehingga mereka tidak dapat beribadah bersama dengan kami. Dalam nama Yesus Tuhan jamah dan sembuhkan. Supaya mereka tahu bahwa Allah yang kami sembah kuasanya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak. Kami akan akhiri ibadah dan kami terima berkat Allah. Sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Serta persekutuan Allah Rohul Kudus menyertai kita. Mulai saat sore hari ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tamatkan ibadah. Kami terima berkat Allah. Yang percaya katakan amin. Kiranya. Sementara menyanyikan pujian ini, saudara dipersilakan untuk mempersembahkan persembahan saudara. Haleluya. Saudara boleh maju ke depan.